Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Firly pada mata pelajaran sosiologi dengan materi membangun harmoni sosial. Kita perlu melihat sekelompok orang sedang berkumpul bersama dalam suasana harmonis. Keharmonisan tersebut merupakan kondisi ideal yang didambakan oleh setiap masyarakat. Harmoni sosial merupakan jalinan erat yang terbentuk dari prinsip-prinsip inklusi, integrasi, dan kohesi sosial. Bisa dilihat gambar sebelah kanan merupakan gambar sekelompok orang yang berkumpul secara harmonis, rukun, tentram, dan pastinya bergembira bersama. Terkait hal tersebut, mari kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam membangun harmoni sosial, di mana hakikat dari harmoni sosial itu sendiri adalah harmoni sosial adalah kondisi ketika individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Masing-masing anggota masyarakat dapat menjalani hidup secara baik sesuai kodrat dan posisi sosialnya. Menurut Herbert Spencer, menyatakan bahwa di dalam masyarakat industri, harmoni sosial pada dasarnya berasal dari pembagian kerja. Setiap individu mengorbankan dirinya untuk fungsi tertentu dalam tatanan masyarakat. Selanjutnya, harmoni sosial terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan solidaritas. Ada dua jenis solidaritas, yakni solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Yang pertama, solidaritas mekanik muncul ketika individu memainkan peran yang sama dalam masyarakat. Dan yang kedua, dalam masyarakat dengan solidaritas organik, kesatuan didasarkan pada diferensiasi dan juga kesamaan atau nasib ketika dua kelompok masyarakat tersebut memiliki kesamaan nasib dan juga peran yang sama. Peran tidak lagi selalu sama, tetapi peran-peran tersebut selalu saling berkaitan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih itu integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses di mana penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang beragam meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat sepakat mengenai struktur kemasyarakatan yang dibangun, termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan peranata sosial. Syarat integrasi sosial menurut William Fielding Ogburn dan juga Meyer Francis Nimkoff, di mana menyebutkan beberapa syarat terwujudnya integrasi sosial antara sebagai berikut. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan tersebut menyebabkan setiap anggota masyarakat saling menjaga keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Dan yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, serta dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Integrasi sosial didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kelompok-kelompok dengan kebudayaan berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat. Dan yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Dan yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa.
Kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Dan keenam, perkawinan campuran atau amalgamasi. Dan yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Faktor yang mempengaruhi adanya integrasi sosial yaitu homogenitas kelompok, yang kedua besar kecilnya kelompok, yang ketiga mobilitas geografis, serta yang keempat efektivitas komunikasi. Selanjutnya proses integrasi sosial di sini dibagi menjadi tiga, yaitu akulturasi, asimilasi, dan juga akomodasi, di mana menurut Kojonaningnat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Sedangkan asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Sedangkan akomodasi menurut Surjono Sukamto mengartikan akomodasi sebagai suatu proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Berikut merupakan bentuk-bentuk integrasi sosial dibagi menjadi tiga, yaitu integrasi normatif, integrasi fungsional, integrasi koersif, di mana integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma yang berlaku di masyarakat. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh pengusaha. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk integrasi sosial, di mana terciptanya integrasi sosial yang bersifat permanen dan stabil sangat penting karena keberadaannya menentukan status, peluang, dan kesempatan hidup anggota masyarakat. Menurut Talcott Pearson menjelaskan bahwa integrasi sosial dijaga melalui proses yang menjaga ketertiban. Ia juga memperkenalkan konsep agil dalam bukunya The Social System pada tahun 1951 sebagai prasyarat agar sistem sosial dapat berfungsi. Yang kedua yaitu selanjutnya mengenai memelihara integrasi sosial. Di dalamnya terdapat dua faktor. Yang pertama adaptasi dan pencapaian tujuan atau goal attainment. Selanjutnya adanya integrasi dan juga pemeliharaan pola atau latensi. Kita akan membahas mengenai kesetaraan sosial, di mana kesetaraan kerap dimaknai sebagai penghapusan pengecualian dalam hukum berdasarkan karakteristik ras dan gender. Perwujudan kesetaraan merupakan penghargaan terhadap martabat sebuah individu, di mana ada 5 kategori kesetaraan yang berbeda, adanya kesetaraan hukum, kesetaraan politik, kesetaraan sosial, kesetaraan ekonomi, serta kesetaraan moral. Untuk konsep kesetaraan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kesetaraan kesempatan, kesetaraan sejak awal, serta kesetaraan hasil. Kesetaraan sosial dibagi menjadi 2, yaitu sikap toleran dan perlakuan setara, di mana prinsip-prinsip kesetaraan yang memungkinkan setiap orang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan layak, pekerjaan, serta dapat menempati jabatan atau kedudukan dalam masyarakat harus diberlakukan. Selain hak yang sama, semua orang harus menikmati kesempatan hidup yang sama secara umum. Perlakuan setara maksudnya yaitu kesetaraan perlu dipraktikkan terutama pada masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat majemuk. Setiap orang harus diperlakukan setara, tanpa memandang tingkat pendidikan, kedudukan, dan jabatannya. Kita selanjutnya akan membahas inklusi sosial, di mana inklusi sosial ini yaitu sebuah kegiatan yang sangat krusial dalam membangun lingkungan sosial yang terbuka, memandang latar belakang karakter, kondisi fisik, kepribadian, status sosial, maupun budaya. Konsep eksklusi nasional atau eksklusi sosial
Istilah eksklusi pertama kali dicetuskan oleh René Lenoir, mantan Menteri Negara Prancis tahun 1974. Istilah ini merujuk pada kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan tidak mendapatkan perlindungan dari sistem sosial. Konsep inklusi sosial sendiri dapat didefinisikan sebagai proses meningkatkan kesempatan bagi individu atau kelompok yang kurang beruntung untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Ketidakberuntungan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal-usul, agama, status sosial, status ekonomi, dan lain sebagainya. Mewujudkan masyarakat secara inklusif, di mana faktor-faktornya terdapat faktor dua utama. Yang pertama, menghilangkan hambatan atau penghalang. Yang kedua, menentukan langkah-langkah aktif. Dan inklusi sosial membutuhkan sikap demokratis. Demokratis maksudnya adalah demokrasi bangsa Indonesia yang bersumber dari ideologi Pancasila. Selanjutnya, contoh penerapan inklusi sosial ada dua faktor di sini, ada lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah. Contoh penerapan inklusi sosial di bidang ekonomi dan juga bidang politik bisa dibaca lebih lengkapnya di sini. Serta lanjutannya kita akan membahas kohesi sosial, di mana menurut Emil Durkheim, kohesi sosial tercipta karena persamaan nilai dan tantangan serta kesempatan yang secara atau yang setara yang didasari oleh harapan dan kepercayaan. Upaya untuk membangun koharmonisasi sosial, di mana terdapat 5 faktor yang dapat dilakukan pada tingkat individu untuk meningkatkan harmoni sosial. Yang pertama, mengembangkan empati. Yang kedua, membangun kelompok persahabatan atau pertemanan. Yang ketiga, saling menguatkan. Yang keempat, membentuk persekutuan. Yang kelima, menjembatani kesenjangan atau perbedaan. Ada beberapa peran yang dapat dilakukan untuk mendorong pembangunan harmoni sosial dalam hal konteks masyarakat, antara lain dibagi menjadi dua, yaitu menyebarkan informasi serta melakukan diskusi atau dialog, dan serta bekerja sama dan kolaborasi dalam lingkungan masyarakat. Merancang aksi untuk membangun harmoni sosial, di mana tahap perencanaan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah perencanaan, mengamati gejala-gejala sosial di lingkungan sekitar yang berpotensi menimbulkan masalah sosial. Yang kedua, tahap perencanaan yaitu mencari informasi mengacu pada gejala sosial yang dipilih, yaitu fenomena perundungan di lingkungan sekolah. Anda dapat mencari informasi menggunakan metode studi kepustakaan dan diskusi kelompok secara terkumpul atau FGD, Forum Group Discussion. Selanjutnya, merumuskan masalah. Di sini kita bisa menggunakan analisis SWOT, yaitu yang pertama strength, pengetahuan yang dimiliki terkait fenomena perundungan, weakness atau kelemahannya, di mana kemampuan untuk melaksanakan kegiatan terbatas perlu bantuan dan dukungan dari warga sekolah, opportunities atau peluang. Poin yang pertama, potensi dukungan dari kepala sekolah dan guru menyelenggarakan gerakan anti perundungan, dan yang kedua, potensi dukungan dari organisasi kesiswaan sekolah. Untuk ancamannya sendiri atau threats, minimnya pengetahuan warga sekolah mengenai bentuk-bentuk perundungan dan dampak perundungan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan sekolah secara umum. Selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Setelah merumuskan dan menganalisis masalah, kita perlu menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan anti perundungan antara lain mencari informasi titik-titik lokasi penyebaran poster. Yang kedua,
menyiapkan materi isi poster dan pamflet, serta teks pengantar dari tagar yang akan dilakukan, media pembuatan poster dan pamflet, mencari informasi vendor dan biaya untuk mencetak poster dan pamflet, menyusun jadwal kerja dan pembagian tugas, serta menyusun rencana anggaran, biaya kegiatan, dan sumber pembiayaan. Tahap pelaksanaannya dibagi menjadi 6 di sini. Yang pertama, terdapat pembagian tugas dan alur koordinasi. Yang kedua, seluruh bahan dan peralatan yang dibutuhkan saat pelaksanaan sudah lengkap. Perizinan pelaksanaan kegiatan dari pihak-pihak yang berwenang. Yang keempat, apabila kegiatan melibatkan pihak dari luar, komunikasi, koordinasi, dan kesepakatan sudah dilakukan sebelum pelaksanaan. Dokumentasikan seluruh proses kegiatan, serta mematuhi peraturan di lokasi pelaksanaan kegiatan sehingga ketertiban tetap terjaga. Selanjutnya yaitu mengenai tahap evaluasi dan pelaporan. Di sini caranya terdapat 4 cara. Yang pertama, meninjau kesesuaian pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, menganalisis penerimaan dan tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Yang ketiga, mengamati dampak yang muncul setelah pelaksanaan kegiatan. Dan yang keempat, melakukan analisis kegiatan dengan metode SWOT. Serta yang terakhir yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Secara umum, laporan terdiri atas 3 bagian. Jadi, kita setelah melakukan beberapa tahap, kita membuat laporan hasil kegiatan. Yang pertama, bagian awal terdiri atas halaman, judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta diagram. Dan yang kedua, bagian isi memuat informasi kegiatan, jenis, latar belakang, tujuan dan lokasi, waktu pelaksanaan, tim panitia, serta anggaran dan pertanggungjawaban. Dan bagian penutup, yaitu bagian ini memuat kepustakaan, indeks, dan lampiran. Oke, thank you. Itu saja dari Mr. Firly. Untuk penugasan akan saya sampaikan di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.